Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Puji nama Tuhan. Mari saat ini saudara, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian dan penyembahan. Mari sebelum kita menaikkan pujian, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di waktu dan kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami Tuhan nafas kehidupan. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin membawa ucapan syukur kami lewat pujian, lewat nyanyian kami Tuhan. Biarlah pujian dan nyanyian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami Tuhan, dari awal sampai dengan berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami datang dengan kerinduan Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Amin. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi kita mengatakan pujian ini dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindu. Mari saudara dengan satu kerinduan kita mau angkat nyanyian ini. Ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sekali lagi saudara, satu kerinduan katakan. Jiwaku
sumber pengharapan, pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala, sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi, mari kita bersorak bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah kita heran, heran dan besar. Haleluya. Amin. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Amin. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Amin. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah.
Allah yang heranlah. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Kita heran. Amin. Allah kita heran. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Puji nama Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita mau angkat satu nyanyian. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah janji kami Tuhan, kami pegang setiap perintah-Mu. Biarlah kami boleh melakukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Inilah tujuan hidup kami, tujuan hidupku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan. Amin. Oh, haleluya.
kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan hidup kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat persembahan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kini saatnya kami persembahkan hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam kepada kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang sempat mengikuti secara online ibadah kami. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita berada di akhir zaman sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya bersukacita di dalam Roh Kudus karena kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mata air kehidupan. Menuju ke mata air kehidupan atau ke mata air kehidupan. Itu ada di dalam kitab Wahyu, tapi nanti kita akan membaca. Saya ingin lebih dahulu memulai dengan saat ketika Yesus mau naik ke surga. Dia menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Dan dia sempat mengadakan mujizat menjala ikan untuk yang kedua kali. Dan diperoleh 153 ekor ikan yang baik. Tidak ada satupun yang dibuang. Ya, dan sesudah itu, sesudah sarapan, Tuhan memanggil Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dijawab Simon, ya Tuhan, aku mengasihi engkau memang. Tapi dia tidak berani untuk mengatakan bahwa kasihnya seperti apa yang Tuhan katakan. Lebih dari semua. Kasih yang paling banyak, kasih yang paling tinggi, kasih agape. Ya. Nah dia ragu-ragu, Tuhan Yesus turun satu tingkat ke bawah. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan tanya sekali lagi, apa engkau kasih aku dengan kasih persaudaraan? Ya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Sebenarnya kasih bersaudara pun Petrus gagal karena dia menyangkal sang guru yang 3,5 tahun bersama-sama dia. Guru yang mengajari dia banyak hal. Guru yang mengadakan mujizat banyak di matanya. Tetapi ketika sengsara buat daging datang, Tuhan Yesus harus mengalami maut di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Dia bukan mati karena berdosa. Justru kita yang berdosa ini. Ya, dia dihancurkan di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Itulah keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak hanya beragama Kristen. Agama tidak menyelamatkan, agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi Yesus Kristus, itulah keselamatan. Ketika di atas kayu salib, dia menyelesaikan dosa, memberikan pengampunan kepada manusia, sehingga kita diberi kesempatan untuk selamat, menikmati surga, berjumpa dengan Allah pada saatnya. Tuhan Yesus datang tanya, kalau kamu mengasihi aku,
gembalakanlah domba-dombaku. Jadi orang jadi gembala itu diangkat oleh Tuhan Yesus, dipanggil, diserahkan kepadanya tugas tanggung jawab, gembalakan domba-dombaku dengan dasar kasih. Jadi pekerjaan gembala itu adalah tanggung jawab menggembalakan domba, memelihara, memberi makan, melindungi, ya. Dan itu bukan pekerjaan nafkah hidup saja, living, mata pencaharian, tapi tugas tanggung jawab. Dan tidak ada orang mengangkat dirinya jadi gembala, ya, diangkat oleh Tuhan. Contohnya siapa? Petrus. Waktu Petrus dengar itu kaget, terkejut dia. Loh, siapakah aku ini Tuhan? Di dalam hatinya, saya baru menyangkal Tuhan, berbuat dosa, kok saya diangkat menjadi gembala, mengasihi Engkau. Memang cinta kepada Tuhan itu ada pada Petrus. Kita harus melayani Tuhan dengan cinta kepadanya, kasih. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu dasar dari semua pelayanan kita, kasih kepada Tuhan. Ya, 3 kali coba kita baca ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, terus apakah engkau mengasihi aku ya, lebih daripada mereka ini? ya, maksudnya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang lebih tinggi, kasih agape, kasih yang tertinggi, kasih yang sangat besar. Bahkan dalam salinan bahasa aslinya dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang kau miliki. Ya, lanjut. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Terus Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. sesudah dia menjawab, kau tahu aku mengasihi engkau, tugas tanggung jawabnya adalah gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Modalnya kasih, dasarnya kasih, bukan mata pencarian. Lanjut. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, Ya, apakah engkau mengasihi aku? apakah engkau mengasihi aku? Terus Jawab Petrus kepadanya, benar Ya. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. apalagi jawab Tuhan? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakan domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Lanjut. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, ya, apakah engkau mengasihi aku? ya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan itu mengangkat dan memberi jabatan penting kepada Petrus. Gembalakan domba-domba. Jadi sebagai gembala. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu pesan penting. Kalau satu orang tua mau pergi jauh meninggalkan anak-anaknya, maka dia pesan yang sangat penting. Karena mau pergi jauh. Demikianlah Tuhan Yesus mau pergi jauh, naik ke surga. Tapi dia tidak hanya naik, saya mau beritahu saudara, dia akan datang dan tidak lama lagi Tuhan Yesus datang kembali meminta pertanggungjawab
dari gembala-gembala yang ada di bumi ini, termasuk saya. Ya. Gembalakan domba-dombaku. Siapa yang mengangkat? Tuhan. Bukan manusia. Bukan juga sinode kita. Bukan siapa-siapa. Siapa yang menyuruh kita, mengangkat kita? Tuhan, Kepala Gereja, Gembala Agung, yang kepadanya nanti setiap gembala-gembala itu memberikan pertanggungan jawab kepada Gembala Agung. Dalam Efesus 4 ayat 9 sampai ayat 11, tolong dibaca. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, ya, untuk memenuhkan segala sesuatu. ya, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Nah, 5 jawatan ini siapa yang beri? Tuhan yang sudah naik ke surga, memberikan 5 jawatan untuk kepentingan tubuh Yesus Kristus, itulah gerejanya. Ya, termasuk di dalamnya gembala-gembala. Jadi yang mengangkat itu siapa? Tuhan Yesus. Dan itu bukan mata pencarian. Itu bukan nafkah hidup. Bukan manusia menunjuk atau mengangkat. Seizin Tuhan. Kalau sinode saudara menyetujui saudara jadi gembala, itu karena Tuhan lebih dahulu yang menentukan kamu jadi gembala. Kan ini surat wasiat. Wasiat dari orang tua. Bahwa saya harus menjadi gembala, melanjutkan. Boleh saja. Tapi kalau Tuhan tidak mengangkat, tidak berkenan, tidak akan jadi. Yang berdaulat itu adalah Tuhan. Nah, ini surat saya dari ayah saya, dari papa saya. Jadi mulai sekarang saya yang menggembalakan di sini. Lah ya, kalau semua jemaat bilang ya oke, tenang. Tapi kalau tidak, berarti itu tanda tanya yang perlu dipertanyakan. Jangan lupa Tuhan yang menjadikan kita gembala. Sekitar tahun 70-an, ketika saya dengar satu waktu khotbah Yohanes 21 ayat 15-18, saya hancur hati sekali. Seakan-akan Tuhan bicara, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Waktu itu saya baru lahir, baru berjumpa dengan Tuhan, baru bertobat. Cinta mula-mula, kasih Allah menggebu-gebu di hati saya. Jadi waktu saya dengar ini, kasihkah kau akan daku, gembalakan domba-dombaku. Tapi saudara, berapa tahun kemudian, lebih dari 10 tahun kemudian baru Tuhan menyatakan kepada saya tidak pernah berpikir untuk menjadi gembala. Nah, mana saya pikirkan, saya tidak pernah ingin ditimbul di pikiran hati saya. Tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa. Mensyukur, puji Tuhan. Akhirnya bisa juga saya menerima tanggung jawab ini, melakukannya dengan baik.
dengan segala keterbatasan. Jadi nyata sekali penggembalaan itu tanggung jawab untuk memelihara, memberi makan domba-domba sebagai kepercayaan dari Tuhan untuk satu waktu. Nanti kita akan memberi pertanggungjawaban kepada penghulu gembala. Apa yang kita lakukan ini, ya, di dunia ini, melayani tubuh Kristus, melayani jemaat. Kalau kita baca Efesus 4, coba tolong dibaca lanjut sampai ayat 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan Ya. pengajar-pengajar, Ya. untuk memperlengkapi orang-orang kudus Ya. bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, untuk pembangunan tubuh, untuk mendewasakan gereja Tuhan, supaya apa yang diperoleh Yesus dengan pengorbanan darah Yesus, dengan pengorbanan menderita sengsara di kayu salib itu tidak sia-sia. Diperlukan 5 jawatan, diantaranya salah satu jawatan gembala, memperlengkapi tubuh Kristus. Sekali lagi saya katakan, itu bukan nafkah hidup kita, sehingga harus berebutan, ngotot di satu tempat. Tidak pusing, terjadi masalah begitu banyak, menyusahkan begitu banyak orang. Terjadi perpecahan seringkali dalam tubuh Kristus dan gereja hanya karena berebutan. Dan satu waktu kita semua harus mempertanggungjawabkan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Lanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya, dan pengetahuan yang benar kita tentang memberi anak Allah, pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang tidak benar. Lanjut. kedewasaan penuh, Mendewasakan gereja Tuhan. Terus. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Ya. kepenuhan Kristus, Terus. sehingga kita bukan lagi anak-anak, Nah, mendewasakan. Jadi jemaat Tuhan jangan terus tinggal jadi anak-anak. Satu waktu gereja Tuhan harus jadi mempelai wanita daripada Kristus. Jangan tinggal kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu tidak kawin, belum bisa menikah. Harus dewasa secara rohani. Lanjut. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Apalagi di zaman akhir ini, akhir zaman banyak sekali pengajaran asing, rupa-rupa membimbangkan, membingungkan gerejanya. Yang mana betul ya? Yang ini juga betul, yang sana juga betul. Lanjut. oleh permainan palsu manusia, Nah, inilah permainan palsu dalam kelicikan. Lanjut. dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, itulah. Ya, lanjut. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di Ya. dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Ya. Kristus yang adalah kepala. Jadi kita membawa gereja Tuhan ke arah kepala gereja. Nanti tubuh itu kalau sudah tersusun rapi, maka kepalanya akan datang pas duduk di atas tubuh. Seperti peti perjanjian yang adalah gambaran gereja Tuhan yang sudah selesai dilapisi luar dan dalam. 3 macam denda diisi di dalamnya, 2 loh batu, tongkat Harun bertunas berbunga dan berbuah, serta buli-buli emas berisi mana disimpan di dalam peti perjanjian. Maka tutupan pendamaian, 2 kerubion itu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan tutup pendamaiannya adalah Allah Sang Putra. Itulah firman yang hidup dari atas tutup pendamaian. Itulah Tuhan berbicara akan menutup peti. Seperti kepala meletakkan kepalanya di atas tubuh. Ya, itu tugas kita, memperlengkapi, mempersatukan
tangan yang bisa, kaki, ya. Maka mencerai berikan. Ya, ambisi manusia ini yang paling merusak. Karena itu Tuhan mengatakan, hiduplah penuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menetapkan kita untuk jabatan-jabatan, karunia-karunia. Orang hidup penuh Roh Kudus tidak akan hidup secara duniawi, ya, daging, hawa nafsu, perpecahan, menimbulkan konflik. Itu tanda orang itu dipenuhi Roh Kudus. Lebih suka mengalah, ya, mengalah sudah. Nah, sekarang setelah Petrus diangkat jadi gembala, kemana dia? Di tempat di mana dia tidak suka. Waktu kau masih muda, Petrus, kau enak-enaknya saya suka-sukamu, ikat pinggang, mau jalan kemana saja. Tapi kalau sudah tua, ulurkan tangan. Dan orang membawa kau ke tempat tidak kau sukai. Itu cerita selanjutnya dari Yohanes 21, bahwa Tuhan menyatakan bagaimana Petrus harus mati. Selama daging kita masih bersuara keras, kita belum mati dari akunya masih besar. Ini yang seringkali jadi permasalahan di dalam gereja Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Sekarang jemaat mungkin bertanya, lalu gembala ini mau membawa kami kemana? Gembala itu juga diangkat oleh Tuhan, diberitahu kemana dia harus bawa gereja Tuhan. Tadi sudah diceritakan Efesus 4, memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, penggembalaan itu punya arah, punya maksud, punya tujuan. Kemana? Mari kita lihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Gembala Agung. Kemana dia bawa kita? Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Sekali lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, anak domba itulah Yesus Kristus, akan menggembalakan mereka, akan menggembalakan jiwa-jiwa itu kemana? dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Air kehidupan. Ke mata air kehidupan. Di mana itu? Di Yerusalem baru. Kita tidak terus tinggal di bumi ini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. Dunia nanti satu hari kelak akan diluluh rantakan, hancur. Gereja Tuhan, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi, saudara yang ditebus oleh darah Yesus, saudara mengerti bahwa arah penggembalaan di mana saudara digembalakan menuju ke mata air kehidupan. Bukan ke dunia. Bukan ke mata air dunia ini. Dunia ini ada air mata banyak. Karena yang dicari adalah mata air dunia. Jadi menimbulkan banyak air mata, banyak kesusahan, banyak kesulitan. Tapi kalau arah perjalanan hidup rohani kita adalah mata air kehidupan.
Dan gembala-gembala tahu bahwa Gembala Agung sudah memberikan keteladanan kepada kita untuk membawa gereja Tuhan ke mata air kehidupan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada wanita Samaria yang datang mau menimba air di sumur Yakub. Haus dia, bawa kendi. Terkejut dia ketemu Tuhan duduk di pinggir sumur Yakub. Letih, lapar, ya dia manusia 100%. Yesus itu Allah yang menjadi manusia 100% manusia. Dia tunggu di siang hari bolong sementara murid-muridnya pergi beli makanan. Ya. Datang wanita itu mau timba. Disapa sama Yesus. Wanita Samaria ini kaget. Loh, kok orang Yahudi mau ngomong sama saya? Orang Samaria itu bukan asli Yahudi campuran. Dan itu diremehkan, dihina oleh orang Yahudi. Tidak diajak ngomong. Loh, tiba-tiba ada yang bicara dengan saya, ini orang Yahudi. Omong-omong, Tuhan bilang, beri aku minum. Dijawab, oh, kamu orang Yahudi mau minta air sama saya. Belum selesai Tuhan bilang, kalau kamu tahu karunia Allah, dengan siapa kau berbicara, niscaya engkau akan minta air kepadanya, air hidup. Kalau kamu minum air dari sumur Yakub, kamu akan haus lagi, datang lagi, haus lagi, dan tidak pernah berhenti. Itu air sumur Yakub, air yang di bawah itu tidak pernah membuat engkau puas dan tidak haus lagi. Tidak pernah menjamin bahwa engkau sudah tidak akan haus dan tidak akan datang timba lagi di sumur Yakub yang dibanggakan orang Israel. Niscaya kamu minta kepadaku air hidup itu. Wow, air hidup supaya tidak haus lagi, tidak usah lagi timba air. Iya, kasih aku. Panggil dulu suamimu. Setelah kau melewati penyucian, pembersihan dosa, perdamaian dengan Tuhan, baru kita bisa menikmati air hidup. Kalau itu yang kamu dapat, kamu tidak akan haus lagi sampai selamanya. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, ia haus lagi. Minum air ini haus lagi, minum lagi haus lagi, datang lagi, bawa tempayang lagi, isi lagi, pulang diminum lagi, haus lagi. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan tapi kepadanya, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. ia tidak pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Tidak pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Lanjut. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar terus sampai hidup kekal. Lanjut. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu adalah roh yang ditempatkan Allah di dalam kita. Roh Kudus. Air hidup Tuhan tidak pernah membuat aku haus. Kalau air dari sumur Yakub, engkau ulang-ulang datang timba, haus lagi. Mau tidak? Wow, dia bilang aku mau. Yalah, aku kasih kamu air hidup, tapi panggil dulu suamimu, bertobat dulu.
Udah 5 jadi suamimu, yang ke-6 juga bukan suamimu ini. Panggil dulu, bereskan dulu, baru kamu dapat air hidup. Apa yang terjadi? Wanita ini ketika ditempelak dosanya, yang ke-6 ini pun bukan suamimu. Dia bilang benar sekali, Tuhan. Benar sekali. Kawin mengawin, ini dosa manusia zaman akhir. Nggak pernah puas satu istri, nggak pernah puas suatu suami. Kawin, cerai, cerai, kawin. Ini dosa akhir zaman. Nggak pernah puas, makan, minum, makan, nggak pernah puas. Tapi kalau makan banyak juga, besok dibuang ke jambangan. Benar, aku memang belum bersuami, dan yang ke-6 ini bukan suamimu. Iya benar, kata Tuhan. Nanti saya mau bicara penyembahan. Wah, bangsaku menyembah di Bukit Korasim. Orang Yahudi di Bait Allah di Yerusalem, semuanya bangga tempatnya. Tapi Tuhan berkata akan datang waktunya, dan sekarang tiba. Orang-orang di mana-mana menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Apakah harus ngumpul di gereja? Ya, kalau memang ada kesempatan. Kenapa tidak? Tidak boleh menghindarkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, belum waktunya. Jangan gagah-gagahan. Ya, menyembah Bapa di dalam roh di mana kita berada. Di rumah, di kamar. Kamar kita jadi tempat penyembahan kita. Nggak ada orang lihat kok. Malah seringkali di gereja orang menyembah, tidak menyembah. Menyanyi, tidak menyanyi. Ya, tapi tugasnya gembala membawa orang ke mata air hidup. Gereja Tuhan jangan sumur Yakub. Tuhan sudah bilang, timbah ulang berulang haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepada engkau membuat kau menjadi satu kehidupan yang bisa menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Menyembah tidak sama dengan berdoa minta ini, minta itu. Tidak. Menyembah itu satu hubungan dengan Tuhan. Roh kita berhubungan, mengadorasi, memuliakan Dia. Jesus, I love you, mencintai engkau. Sambil kita berlinang air mata kita, satu hubungan dengan Tuhan. Allah itu roh. Allah itu roh. Lalu siapa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Harusnya seperti itu. Ya. Tapi sebelum bicara penyembahan, bereskan dulu dosamu. Ya, panggil suamimu. Iya, gak ada suami. Habis itu dia bilang, aku sudah bertemu Yesus. Waduh, dia pergi bersaksi ke kota Samaria. Dia pergi bicara tentang Kristus dan banyak orang dimenangkan. Inilah waktunya, kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Bagikan air hidup yang ada pada saudara.
Bagikan kepada banyak kehidupan supaya mereka juga mengenal siapa Yesus Kristus dan menerima kebahagiaan sukacita. Jangan terlalu merisaukan perkara bawah yang tidak pernah memberi kepuasan. Hari ini dapat uang 1 juta, besok mau 2 juta. 2 juta besok mau 3 juta. Bagaimana pernah puas? Dunia tidak memberikan kita kepuasan. Dunia tidak pernah bisa memberikan sukacita yang penuh damai betul-betul mantap kecuali Tuhan Yesus. Damai sejahtera aku berikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan, kata Yesus. Ketika Tuhan menjadikan cakrawala, Tuhan memisahkan air yang ada di atas dan air yang di bawah cakrawala. Itulah yang Tuhan suruh cari, air di balik cakrawala itu. Itu air hidup. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Jadilah cakrawala di tengah segala air. Untuk apa? Untuk memisahkan air dari air. Air dari air. Air yang di atasnya cakrawala dan air yang di bawah cakrawala. Air yang di atas cakrawala itulah air hidup. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara atas, bukan perkara di bawah saja. Carilah di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata kitab Kolose 3. Pikirkan dan renungkan perkara di atas. Jangan hanya menggaruk dunia ini. Itu tadi Tuhan bilang, kamu kalau timba air ini minum, haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepada engkau tidak akan membuat engkau haus sampai selama-lamanya. Jadi air di atasnya cakrawala, ada air di bawahnya cakrawala. Carilah air yang di atas itu, air hidup, mata air hidup. Gembala harus menunjukkan jalannya itu, membimbing, menuntun ke mata air kehidupan. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa? Siapa saja. Segala suku bangsa. Barang siapa haus. Terus? Barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu air yang di atas telah dia nikmati. Itu memberi kepuasan sejati. Dunia tidak pernah menjanjikan. Kita harus mencari nafkah, oke. Kita harus menghidupi keluarga, oke. Tidak ada salahnya kalau saudara bekerja cari nafkah seumur hidup sampai engkau kembali ke tanah. Itu adalah keturunan Adam. Kita semua adalah keturunan Adam. Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kita jangan lupa mata air hidup menghapuskan banyak air mata. Air hidupmu Tuhan. Ada air hidup dari Tuhan. Itu hanya yang memuaskan kehidupan.
Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekuatan, penghiburan, ya, merupakan penolong untuk kita bisa menyembah ya Aba, ya Bapa. Lanjut dibaca. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya menerima roh. Roh apa? Roh Kudus. Itu air hidup. Terus? Sebab roh itu belum datang, Ya. karena Yesus belum dimuliakan. Ya, sekian. Barang siapa haus, Tuhan tawarkan gerejanya. Siapa yang haus, baiklah ia datang dan minum. Jangan haus akan dunia. Ngumpul kekayaan dunia. Jangan. Dunia ini satu hari kelak akan dimusnahkan. Kita ada di akhir zaman. Kita di zaman yang sulit 2 tahun ini dengan pandemi COVID. Berapa banyak perusahaan gulung tikar, berapa banyak keluarga, saudara-saudara, teman-teman kita meninggal dunia karena COVID. Dunia bukan tempat tinggal kita yang tetap. Alkitab mengatakan di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita menuju kota yang akan datang. Apa itu? Yerusalem baru, di mana ada mata air kehidupan. Dan tidak masuk di dalamnya setiap dosa, kenajisan, dosa apapun. Jangan terlalu fokus dengan air di dunia ini. Tuhan Yesus segera datang. Dunia sedang hancur, akan binasa. Petrus kasih ingat bahwa dunia akan dihancurkan sekejap dengan api dan belerang. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Harinya Tuhan akan tiba dan sekarang kita berada di ambang dunia selesai. Terus Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. langit lenyap dengan satu gemuruh dahsyat sekali, kata Alkitab. Kita tidak pernah bohong. Terus Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam Ya. nyala api. ya, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. bumi dan segala yang di atasnya hilang lenyap. Hilang. Bumi ini hilang, lenyap. Tidak dilihat lagi mana dunia ini. So, di mana harta saudara? Hah? Alkitab berkata, di mana ada hatimu, di situ hartamu berada. Jangan kumpulkan harta bagimu di bumi ini, ngengat dan karat, pencuri, mencuri, membongkar. Kumpulkan bagimu harta yang di sorga. Ngengat dan karat tidak akan makan di sana. Itu arah penggembalaan. Bukan hanya di dunia ini kita diberkati, kita puas, tapi kita tidak memiliki apa-apa. Di dalam kerajaan surga. Yesaya 24. Yesaya pasal 24 ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bumi nanti ditanduskan setandus-tandusnya firman Allah. Tidak ada yang salah dari firman, tidak pernah dusta. Lanjut. Dan akan dijarah sehabis-habisnya. Habis dijarah dunia ini. Lanjut. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Tuhan yang mengucapkan, tidak pernah salah. Tuhan yang mengatakan.
Ayat 19 Yesaya 24. Bumi remuk redam. Bumi ini akan remuk redam. Terus Bumi hancur luluh. hancur luluh. Terus Bumi goncang gancing. bumi nanti goncang gancing. Jangan terlalu mikir perkara bawah, pikir perkara atas di mana Yesus ada. Daripadanya ada air hidup. Air hidupmu Tuhan memuaskanku. Ya. Air hidupmu Tuhan. Ke situ arahnya penggembalaan. Ada tujuannya, bukan tidak ada tujuan. Jadi gembala kok ribut-ribut. Apa yang dipeributkan? Segala sesuatu yang diributkan itu sia-sia. Tak puas ini, tidak puas itu. Aturannya, aturan itu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, tidak usah takut aturan-aturan manusia. Nggak akan salah kita ketika kita menghidupi kebenaran itu di dalam hidup ini. Lanjut sampai ayat 20, Yesaya 24. Bumi terhuyung-huyung, sama sekali seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk itu bumi, terhuyung-huyung. Terus Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. goyang toh bumi ini. Dan maka cari bumi saja. Sampai ibadah itu kalau ada bertabrakan dengan pelayanan, sudah acara dunia dulu. Tuhan nomor 2 ya. Sejak saya lahir baru bertobat oleh anugerah Tuhan. Selalu saya nomor 1 Tuhan dulu. Saya ajarin anak-anakku, menantu cucuku, nomor 1 kan Tuhan di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menomor 1-kan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari itu mata air hidup. Nggak pernah habis itu airnya. Kalau cuma air sumur Yakub ini habis. Coba Wahyu 22 ayat 17. Senang sekali. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, ingat bahwa kita tidak terus di bumi ini. Bumi ini nanti hancur dulu. Baik Yesaya maupun Petrus mengatakan, ya, akan ada kiamat ketika Tuhan datang. Ya. Terus dibaca dulu Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Mari. Ya. Terus Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mengambil air kehidupan cuma-cuma, gratis. Ambil cuma-cuma. Di dunia ini semua bayar, nggak ada yang gratis. Bayar. Jadi Tuhan berikan keselamatan gratis. Minum air kehidupan gratis. Ke situ kita mengarahkan domba-domba. Gembala harus mengetahui tugas tanggung jawabnya. Bukan living sampai perebutan. Tuh ada itu, ada. Tak ngerti dia. Kita dari dunia, pekerjaan dunia, Tuhan panggil, tinggalkan, masuk di dalam ladangku, gembalakan domba-dombaku.
Lalu saya ditanya, mana lebih enak ya? Mana lebih manis pekerjaan yang dulu dengan sekarang? Ya sekarang. Ada banyak suka dukanya? Banyak. Lain kali ada domba juga yang tanduk sama kita. Aduh. Walaupun dia tak mesti tahan. Ya tahan sakitnya. Aduh ditanduk sama dombanya. Loh ya tahan. Mau tahan bagaimana? Tuhan Yesus saja dicambuk. Aduh sakitnya luar biasa. Tidak ada suara. Aduh tidak ada. Kita masih ada suara. Ya. Tapi kita harus membawa mereka ke arah mana? Mata air hidup. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Gunung Allah, Gunung Horeb. Terus, yakni Gunung Horeb. Ada tujuannya sampai di Gunung Allah, menggembalakan kambing yang punya tanduk menanduk dan menggembalakan domba sampai di Gunung Horeb. Yang kambing-kambing suka menanduk-menanduk, melawan-melawan, tidak patuh, meremehkan hamba Tuhan. Itu tetap digembalakan menuju ke Gunung Allah, Gunung Horeb. Apa itu? Yerusalem baru, Bukit Sion, kota di mana mempelai wanitanya akan tinggal. Itulah tempat anak-anak sulung bersukaria. Ke situ gereja harus dibawa. Meningkat jadi dewasa, punya pengetahuannya benar tentang anak Allah, tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, tidak memperdebatkan firman Tuhan. Alkitab tidak untuk diperdebatkan. Ya, tapi kita mengalami itu firman itu. Bukan seberapa banyak kita tahu tentang Alkitab, tapi seberapa banyak yang kita lakukan dalam hidup itu jauh lebih penting. Tapi kita tidak bisa capai itu. Kita tidak bisa jalan di tempat itu. Kita tidak bisa masuk kota itu kalau kita tidak bersedia hidup dikuduskan. Hidup kudus itu syarat mutlak. Yesaya 35 ayat 7 dan 8. Yesaya 35 ayat 7 dan ayat 8. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Terus di situ akan ada jalan raya. Ada jalan raya. Terus yang akan disebutkan Jalan Kudus. Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir, tidak suci, tidak akan melintasinya. Tidak akan melintasi jalan raya yang ada itu. Terus, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya, saudara, itu tempatnya orang yang suci, kudus. Jalan-jalan yang menuju ke kota abadi Yerusalem baru. Terus, di situ tidak akan ada singa. Tidak ada singa yang mau menelan, tidak ada. Terus, binatang buas tidak akan menjalaninya. Oh, tidak. Terus, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Oh, puji Tuhan. Terus, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Sukacita abadi. Terima kasih. Petrus bilang betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Puji Tuhan.
hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan gembala-gembala yang saya kasihi. Kita harus tahu membawa gereja Tuhan kemana? Ke mata air hidup. Kalau kita tidak berjalan ke situ, kita bagaimana membawa jemaat ke situ? Satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan kepada penghulu, penggembala itu, apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah itu menjadi mata pencaharian, uang tok yang dikejar? Oh, ini gereja sudah ada, sudah bagus lah ya, aku di sana aja. Rebutan, memaksakan diri, memakan banyak energi. Banyak orang susah, cuma terpecah belah. Loh, ini ada surat saya kok dari papa saya ini. Ini surat wasiat. Saya mau mengatakan, saya tidak pernah mengatakan pada putra saya, kamu nanti ganti saya ya jadi gembala. Kalau kamu bisa terpanggil, segala puji, hormat bagi Allah. Ya, jujur saya bilang, opah nanti saya jadi seperti opah ya. Nah, oke. Terima kasih Tuhan yang mengangkat engkau Tuhan, gembala aku. Simon anak Yohanes, kasihkah akan dakem gembalakan domba? Kan manusia kasih kita ini posisi kedudukan. Bukan. Tuhan. Ini kemurahan. Itu pun kita harus tahu kemana arahnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan dibawa. Memperlengkapi orang kudus untuk satu pembangunan tubuh Yesus. Menjadi mempelai wanita, menikmati mata air kehidupan, di mana kita sendiri harus jadi contohnya. Kita harus menjadi satu hidup yang dikuduskan Tuhan, menyangkali daging ini. Kita semua sama daging. Kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu daging. Tuhan Yesus memberkati kita. Harapan saya gereja Tuhan mengetahui kemana kamu harus pergi, apa yang harus kamu pikirkan, perkara atas, di mana Dia duduk di sebelah kanan Bapa, bukan perkara bawah, bukan air yang di bawah, air yang di atas. Berapa puluh tahun yang lalu saya pernah bersaksi pada seorang kaya. Saya bicara tentang air hidup. Dan ketika dia mau meninggal dunia, dia bilang sama keluarganya, saya ingat itu pendeta omong, air di dunia ini tidak pernah bikin puas dan tidak kekal. Aku sekarang sedang mau menikmati air kehidupan. Dan dia meninggal dunia. Ternyata apa yang dia punyai seringkali bikin masalah, bukan bikin kepuasan, tidak. Ini air hidup. Ketika ada di kaki Tuhan, menyembah dengan air mata, itulah tempat kedamaian yang paling abadi, damai sekali. Tuhan Yesus berkati kita. Ya, cari air hidup ya, bekal ya. Cari perkara atas, bukan yang di bumi. Cari air yang di balik cakrawala. Ya, kalau yang di bawah ini tidak pernah memuaskan. Apa salah memiliki kekayaan di dunia? Tidak salah, tapi saudara tidak bawa mati. Mati pun tidak dibawa. Tangan kosong pergi, tangan kosong datang. Nggak ada yang dibawa. Lahir telanjang, keluar telanjang. Ini apa-apa. Tidak usah terlalu, bukan hari-hari ini
Carilah perkara atas, pikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Cari mata air hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali. Rasanya tidak mau berhenti. Ya, tapi saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita akan menyembah kepada Tuhan. Cari perkara atas, engkau tidak akan menyesal. Cari di mana Bapa ada. Cari kerajaan sorga lebih dahulu. Cari mata air kehidupan. Tuhan sudah menunjukkan jalan pengembalaan, mata air hidup. Kata Wahyu 7 ayat 17. Bukan dunia. Saudara berhasil, gembala senang.
Saudara sukses di dunia, gembala senang. Keluarga kita sukses, orang tua senang. Tapi jangan berhenti di situ. Cari perkara atas. Cari air kehidupan itu yang tidak pernah membuat engkau haus lagi sampai selamanya. Menginginkan jabatan gembala baik, tapi gembala bukan mata pencaharian, sehingga itu harus diperebut-perebutkan, diribut-ributkan. Apalagi semua sudah tersedia. Dan itu Tuhan mengangkat kita, memanggil kita untuk menggembalakan. Ketika Tuhan panggil saya tidak mau. 2,5 tahun saya tidak mau, Tuhan. Tuhan, saya di sini saja, banyak yang saya bisa buat. Bukan kita pilihan kita, tidak. Bukan pilihan orang tua kita juga tidak. Kalau Tosino udah mengangkat kita, merestui, itu karena Tuhan. Kan ini surat saya, suratku ini, wasiat dari orang tua. Ribut. Nanti satu hari kalau kamu bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kamu buat. Banyak orang yang bergelar. Gelar itu tidak salah. Master teologia tidak salah. Tapi persembahkan master teologiamu itu untuk memberi pengetahuan tentang kebenaran, bukan untuk berkhotbah dengan fasih, tapi mencari uang, duit. Tuhan panggil kita mengembalakan ke matahari hidup. Ketika Musa dipanggil jadi gembala domba-domba bangsa Israel, Musa dia mulai belajar dengan kambing domba. Dia bawa sampai di Gunung Horeb, ke seberang padang gurun sampai di Gunung Allah. Tugas kita membawa gereja Tuhan, kalau boleh tidak masuk di zaman antikris, tapi diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun sampai di Gunung Allah, kota abadi Yerusalem baru, kota Mas Tulen. Itu akhir dari semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imam-imam. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai suci, bertemu muka dengan muka, selalu diam dalam baitmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengarahkan kami
Engkau sudah mengajar kami jalan-jalan kehidupan untuk melaluinya dengan hidup kudus dan mencapai mata air hidup, seperti yang dikatakan Wahyu pasal 7. Tuhan sudah menggembalakan kami ke mata air hidup, dan kami juga harus menjadi gembala-gembala di dunia ini yang membawa gerejamu ke mata air hidup, memikir perkara atas dan bukan yang di bumi. Terima kasih untuk firman Tuhan, memberkati semua jemaat dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini yang penuh berkat. Kita menaikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kita dua-dua, dan kita akan menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Kita diberkati supaya kita dapat menjadi berkat. Terimalah berkat itu melimpah-limpah, melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di sini. Ibadah kita akan lanjutkan ke ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati.